Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman media. Terima kasih ya atas kedatangan teman-teman media dalam konferensi pers yang pada hari ini tanggal 2 November 2022. Yang ini tentu saja kami akan menyampaikan hasil akhir dari pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Saya kira sudah banyak media yang menulis, juga ada tim-tim lain, termasuk tim yang dipimpin Pak Menko Polhukam, TGIPF, tim polisian maupun juga ada masyarakat sipil ya, yang melakukan berbagai investigasi. Sebagai Komisi Nasional atau lembaga negara independen di bidang hak asasi manusia, tentu Komnas HAM juga berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Dalam kesempatan penyelidikan pemantauan ini, sebetulnya Komnas HAM sejak awal ya, kita begitu terjadi peristiwa, padahal sebetulnya kita baru pulang dari Papua, itu satu kasus yang lain, maka segera tim Komnas HAM dipimpin Pak Anam dengan berbagai staf datang ke lokasi di Malang untuk mulai pengumpulan fakta-fakta, bukti-bukti dan minta keterangan berbagai pihak. Itu. Nah, tanggal 5 ya, tanggal 5 nanti juga kami akan mengirim staf untuk ekshumasi, menghadiri ekshumasi. Undangan tadi sudah datang dari Mabes Polri untuk Komnas HAM. Nah, laporan ini secara umum tentu saja kita upayakan sekomprehensif mungkin. Jadi kita coba menginvestigasi, meminta keterangan dari bukti-bukti yang mungkin sebagiannya sudah pernah juga disebutkan oleh lembaga-lembaga lain. Tetapi Komnas HAM sesuai dengan mandatnya tadi di bidang hak asasi manusia akan secara spesifik ya, memfokuskan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia, baik instrumen internasional. Misalnya salah satu yang kami pakai ini yang jarang sekali digunakan adalah Guiding Principle on Business and Human Rights. Jadi gini, di internasional itu ada standar yang disebut sebagai panduan prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia terhadap entitas bisnis atau korporasi di seluruh dunia. Indonesia sudah memiliki komitmen juga terhadap itu. Nah, ini belum pernah ada satu peristiwa di mana pemantauan itu menggunakan instrumen itu. Untuk kasus Kanjuruhan ini kami gunakan untuk kemudian juga dipakai nanti menilai dan membuat kesimpulan serta rekomendasi. Jadi Guiding Principles on Human Rights, Business and Human Rights itu sudah lama ada di internasional, sudah menjadi bagian dari komitmen di Indonesia, tapi masih sangat jarang digunakan di dalam pemantauan dan penyelidikan. Kali ini kan digunakan untuk memperkaya dan menambah analisa komprehensif dari penyelidikan dan pemantauan kami. Nanti bagian-bagian berikutnya tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang kalau sudah pada kesimpulan tentu akan kaitan juga dengan undang-undang nasional kita, undang-undang pidana dan lain-lain ya. Itu, dan ada beberapa rekomendasi nanti yang akan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada kepolisian, juga kepada PSSI, pada PTI, Indosiar, Arema, komunitas supporter dan lain-lain. Berkaitan dengan itu, saya kira saya akan persilakan ya, untuk menjelaskan ini. Saya kasih gambaran dulu saja. Nah, sekarang saya persilakan. Nanti secara bergantian karena cukup panjang. Jadi saya katakan komprehensif laporan kita. Maka mungkin nanti akan mulai oleh Pak BK. Setelah itu disambung oleh Pak Anam. Bisa jadi kembali lagi Pak BK karena laporannya cukup komprehensif. Kurang lebih begitu ya. Saya persilakan Pak BK. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selamat
siang menjelang sore, Bapak Ibu semua kawan-kawan jurnalis. Jadi saya akan membacakan poin-poin penting dari laporan pemantauan penyelidikan tragedi kemanusiaan Stadion Kanjuruhan di Malang 1 Oktober 2022. Jadi saya bacakan, berdasarkan mandat dan kewenangan pasal 89 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, tim meminta keterangan terhadap sejumlah saksi korban, termasuk Aremania Semalang Raya yang mengetahui peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, dan permintaan keterangan ini guna diminta dan didengar kesaksiannya, termasuk juga memberikan bukti-bukti yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim juga melakukan permintaan keterangan kepada para pihak terkait yang pada saat melakukan pemantauan lapangan, antara lain manajemen Arema, pemain Arema, Bupati Malang dan jajarannya, jajaran Dispora, kemudian jajaran Brimob, Zeni Tempur, Polres Malang, manajemen Persebaya, ketua panitia pelaksana dan security officer, beberapa rumah sakit dan BPBD. Komnas HAM RI juga meminta keterangan secara tertulis kepada FIFA, namun hingga laporan ini selesai disusun tidak ada respon dari FIFA. Yang ketiga, tim juga melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk memberikan keterangan secara langsung di Komnas HAM RI dan menyerahkan dokumen-dokumen bukti yang diperlukan. Tim melakukan pemanggilan terhadap PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Indosiar sebagai broadcaster, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Match Commissioner, dan juga Asop Mabes Polri. Kemudian yang langkah berikutnya, tim membandingkan seluruh temuan faktual dan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperoleh untuk melihat persesuaian. Hal ini dikarenakan keterangan diambil dari berbagai pihak, didalami fakta-faktanya sehingga menghasilkan temuan fakta yang berkesesuaian atau tidak berkesesuaian. Jadi mengkomparasikan keterangan para pihak, dokumen yang disampaikan oleh para pihak, dan kemudian kami melihat apakah keterangan tersebut sesuai atau tidak dengan bukti-bukti atau juga antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Yang kelima, kemudian seluruh hasil tersebut kemudian dianalisa baik faktual maupun hukumnya menjadi laporan akhir pemantauan dan penyelidikan serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pihak. Bagian kedua, temuan faktual. Selama proses pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Komnas HAM telah merangkum sejumlah temuan faktual. Nah, temuan faktual tersebut antara lain, yang pertama adalah perencanaan pengamanan atau Renpam. Kapolres Malang meminta kepada Panpel Arema FC untuk mengubah jadwal pertandingan sepak bola seri Liga 1 tahun 2022 kepada PT Liga terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya. Yang kedua, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru menyampaikan kepada manajemen klub Arema FC yang meminta untuk tetap melaksanakan pertandingan BRI Liga 1 antara Arema dan Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena permintaan perubahan jadwal tidak disetujui oleh PT Liga Indonesia Baru, maka pihak Kapolres Malang meminta tambahan bantuan pengamanan baik dari Polri maupun TNI yang semula 1.700 personil menjadi 2.034 personil. Ini artinya tambahan dari kepolisian dan TNI. Bahwa dalam upaya persiapan pengamanan Arema Persebaya, pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya yang sudah dilakukan mulai tanggal 20 September 2022
sampai 30 September 2022, artinya 10 hari. Misalnya secara berturut-turut selama 7 hari, Polres melakukan korvei di Stadion Kanjuruhan. Kapolres meminta semua batu dan barang pecah belah kemudian dibersihkan dari arena stadion. Itu juga untuk meminimalisir kalau ada pelemparan apapun hasil pertandingannya ataupun bagaimana situasi yang ada di dalam stadion. Kapolres juga meminta Dalmas untuk latihan segala macam skenario, simulasi untuk segala situasi 5 kali berturut-turut, baik di lapangan Polres, di lingkungan stadion Kanjuruhan maupun di dalam stadion. Karena kondisinya hujan deras, sehingga apel pengamanan baru dilaksanakan pukul 15.45 di tribun. Itu yang kita sempat lihat videonya yang viral itu. Kapolres memberikan arahan-arahan gitu. Kemudian bahwa pada H-2 sebelum pertandingan Arema versus Persebaya, ini penting, match komisioner hanya melakukan pengecekan kondisi stadion, tidak melakukan pengecekan rencana pengamanan. Jadi hanya ngecek kondisi stadionnya, tidak ngecek soal rencana pengamanan dari match komisioner. Tanggal 30 September 2022 dilakukan technical meeting, namun security officer hanya menjelaskan mengenai jumlah personil pengamanan. Security officer tidak menjelaskan secara detail terkait penempatan petugas pengamanan, rencana evakuasi dan mekanisme pengamanan dari pihak TNI Polri, termasuk tidak ada penjelasan terkait boleh tidaknya BRIMOB masuk ke dalam personil pengamanan. Jadi hanya bicara soal jumlah personilnya ya untuk pengamanan, tidak menjelaskan bagaimana tugas-tugasnya maupun skenario-skenario yang lain. Yang kedua terkait dengan penembakan gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan. Bahwa yang melakukan penembakan gas air mata tidak hanya BRIMOB, tapi juga personil Sabara. Jenis senjata yang digunakan BRIMOB sebagai pelontar gas air mata yang digunakan untuk pengamanan adalah laras licin panjang, terus kemudian amunisinya selongsong kaliber 3738, flashball Super Pro kaliber 44, dan anti riot AGR amunisi kaliber 38. Adapun amunisi gas air mata yang digunakan merupakan stok tahun 2019 dan telah expired atau kedaluarsa. Bahwa match commissioner mengetahui petugas keamanan membawa senjata gas air mata dan tapi tidak melaporkan hal ini. Padahal selain itu, match commissioner juga menyatakan tidak mengetahui bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang. Ini vital. Jadi pengakuan dari match commissioner ketika dimintai keterangan oleh Komnas HAM, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa gas air mata itu dilarang. Bahwa pada saat pertandingan BRIMOB yang diturunkan merupakan pasukan dengan kemampuan PHH, pasukan huru hara, yang membawa senjata gas air mata. Penggunaan gas air mata mengacu pada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian Republik Indonesia. Penembakan gas air mata dilakukan tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang dan atas diskresi dari masing-masing pasukan. Ini agak detail setelah ini. Dari pukul 22.08.59 sampai 22.09.08, BRIMOB 11 kali menembakkan gas air mata ke arah Shuttle Bank, selatan lapangan. Setiap tembakan berisi 1-5 amunisi gas air mata. Aparat kembali menembakkan gas air mata pada pukul 22.11.09 dan pada pukul 22.11 hingga pukul 22.15 diperkirakan gas air mata ditembakkan 24 kali.
Jumlah amunisi yang terlihat dalam video sebanyak 30 amunisi yang bersumber dari 10 tembakan. Terus kemudian diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stadion pada peristiwa ini sebanyak 45 kali. 27 tembakan terlihat dalam video. Kami mengkompilasi semua video yang ada. Dan kemudian 18 lainnya terkonfirmasi terdengar, jadi suara tembakan. Jadi itu sebanyak 45 kali. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang terlihat dalam video terjadi pada 220835 sampai 220836. Seorang anggota TNI memukul salah satu supporter yang menggunakan tongkat di sebelah kanan pintu ruang ganti pemain. Adapun anggota TNI lainnya terlihat menendang salah satu supporter yang tengah berlari ke arah tenggara pada pukul 22.0842 sampai 22.0843. Di waktu yang bersamaan, seorang supporter terlihat ditarik dan dipukul dengan tongkat oleh 3 orang anggota TNI. Bahwa kekerasan lain dilakukan oleh 2 anggota TNI di depan gawang selatan pada pukul 22.0943 sampai 22.0857. Seorang petugas juga menjatuhkan salah satu supporter dan membawanya ke pinggir lapangan pada pukul 22.0920. Jadi ini kami bekerja keras untuk bagaimana memastikan sampai detik ke detiknya, durasinya, sampai juga bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dinamika di Stadion Kanjuruhan Malang. Kondisi masih terkendali setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada pukul 21.47. Pemain dan ofisial Arema tetap berada di tengah lapangan untuk melakukan penghormatan dan menyampaikan permintaan maaf atas kekalahan Arema. Ini juga yang kami pernah sampaikan di rilis temuan awal. Pada pukul 22, seluruh pintu kecil keluar tribun ekonomi sudah dalam kondisi terbuka. Jadi pukul 22. Kemudian penonton berlarian dan saling injak bahwa alur keluar supporter dari tribun keluar stadion terlihat lancar pada pintu 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, dan 14. Saya ulangi, yang lancar ini arusnya keluar 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, dan 14. Bahwa ditemukan saling himpit dan tumpukan massa hingga pintu tidak bisa dilewati pada pintu 3, 7, 9, 10, 12, dan 13. Ini ilustrasi yang ada di rekaman CCTV itu. Ini di pintu 3 kondisinya. Bahwa pada pukul 22, 10, 20, 22, 12, 21, salah satu anggota BRIMOB dari sisi kiri gawang selatan menembakkan gas air mata ke arah tribun. Salah satu amunisi gas air mata jatuh dan meledak tepat di sebelah kiri pintu 13. Tembakan gas air mata masuk ke tangga pintu 13 sehingga menimbulkan kepanikan dan membuat orang berdesakan untuk keluar lewat pintu 13. Ada salah satu orang yang terjepit di pintu keluar 13 mengakibatkan orang-orang bertahan di pintu keluar 13. Pintu 13. Arif. Videonya. Yang tadi. Yang video eksklusif tadi. Nah, namun dorongan dari bagian belakang terus bertambah sehingga menyebabkan kondisi orang bertumpuk secara horizontal, saling tergencet, kesulitan bernapas di pintu 13. Ini yang kami sampaikan pada saat rilis temuan awal video eksklusif.
Nah, itu kelihatan. Ini persis di sebelah kiri pintu keluar gate 13. Dinamika lain di Stadion Kanjuruhan atau masih terus? Ya, videonya. Oke, kita terusin videonya terlebih dahulu. Ini di pause. Ada bang. Oke, dibandingin dengan ini analisis apa kelar ya? Ya. Oke, saya teruskan lagi terkait dengan dinamika di Stadion Kanjuruhan Malang. Poin terakhirnya adalah kondisi yang dialami pemain dan ofisial Persebaya yang telah terjadi di luar stadion akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab berupa pelemparan batu dan upaya kekerasan, termasuk penghadangan barakuda yang digunakan untuk penyelamatan pemain dan ofisial Persebaya. Ini yang kemudian juga sudah beredar video resmi dari manajemen Persebaya beberapa hari yang lalu terkait apa yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh teman-teman Persebaya persis setelah peluit panjang berbunyi masuk ke ruang ganti sampai upaya keluar area stadion. Yang keempat, temuan faktual yang keempat adalah pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama atau PKS antara PSSI dengan Polri. Kami menemukan ada pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama antara PSSI dengan Polri. Yang pertama, yang menginisiasi kerjasama adalah PSSI. Yang kedua, dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk soal larangan penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulation. Jadi ketika penyusunan PKS, PSSI tidak menjelaskan apa yang dilarang, apa yang boleh. Jadi kayak hanya disandingkan saja, kemudian selesai lah. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama, PSSI menyerahkan kepada polisi tim mana yang akan diperbantukan dalam mengamankan pertandingan. PSSI dan Polri melibatkan peran Samapta dan Brimob di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Temuan faktual yang kelima, kelayakan Stadion Kanjuruhan untuk pertandingan. Verifikasi Stadion Kanjuruhan dilakukan terakhir pada tanggal 6 Februari 2020. Verifikasi stadion ya dilakukan oleh PT SIB dengan status Stadion Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Jadi verifikasi terakhir tahun 2020, hasilnya kemudian Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan.